Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C dan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, yuk mari kita praktikkan bersama. Yang pertama kita akan membuat persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Kita klik tool slider, kita buat slidernya M. Kita masukkan minimalnya min 15 dan maksimalnya 15 dengan incrementnya 1. Kita buat lagi slider untuk C. Nah, setelah kita membuat slider M dan slider C, kita input di sini. Kita tulis Y sama dengan MX plus C. Maka sudah muncul persamaan garis dari 1X plus 1. Nah, untuk persamaan garis lainnya kita bisa geser. Seandainya M-nya kita mau 4, C-nya kita misalkan 2, nah maka jadi persamaan garis 4X plus 2. Nah, lalu kita klik tool text. Kita tulis di sini persamaan garis. Kita klik advanced. Kita klik nih yang gambar GeoGebra, kita klik di F-nya, muncul seperti ini. Oke. Maka akan muncul tulisan persamaan garis Y sama dengan 4X plus 2. Nah, seandainya kita geser, tulisannya juga akan bergeser. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Langkahnya sama seperti tadi. Kita buat dulu slider A. Namanya udah nggak usah kita ganti karena sudah A. Kita buat lagi sampai 3 kali slider B dan C. Setelah kita buat slider A, B, dan C, langkahnya sama, kita input Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke. Nah, maka sudah muncul persamaan garis 1X kuadrat ditambah 1X plus 1. Nah, untuk persamaan garis yang lainnya tinggal kita geser. Misalkan A-nya 4, B-nya 6, C-nya 9. Atau, biar kelihatan C-nya 2. Nah, selanjutnya kita klik tool text. Kita tulis lagi persamaan maka muncul persamaan garis dari 4X kuadrat ditambah 6X plus 2. Nah, sekian dari penjelasan tentang eksplorasi persamaan garis Y sama dengan MX plus C dan garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan menggunakan GeoGebra. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama untuk pembuktian rumus Pythagoras dan juga relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran dengan menggunakan GeoGebra. Nah, yang pertama kita pembuktian rumus Pythagoras terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu kita buat slider AB menggunakan tool slider. Sini AB. Minimalnya itu 0, maksimalnya kita masukkan 10, incrementnya 1. Kita buat juga slider AC.
minimumnya juga 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis AB dan juga garis AC menggunakan tool segment with given length. Di sini. Lalu kita klik misalkan di sini. Kita masukkan AB. Oke. Lalu kita buat lagi AC. Di sini AC-nya kita besarkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus dengan menggunakan perpendicular line titik AB dengan garis AB. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran dengan titik pusat A dan juga titiknya pada lingkaran nanti ini C dengan menggunakan circle with center top point. Kita klik di sini titiknya A sampai C. Lalu kita klik tools intersect. Nah, kita klik di sini. Nah, maka didapat garis. Maaf, salah. Nah, kita klik tools intersect, kita klik di sini. Nah, lalu kita ubah C ini menjadi C1. Yang D ini kita ubah menjadi C. Lalu kita buat garis menggunakan segmen, yaitu dari titik A ke B, B ke C, dan juga C ke A. Nah, lalu yang lainnya kita nggak usah tampilin seperti ini. C1, mana nih C1-nya? Nah, ini dia. Nah, setelah menjadi A, B, C seperti ini, lalu kita buat persegi dari masing-masing ruas garis seperti ruas garis BC, AC, dan juga AB menggunakan tools polygon, regular polygon. Dari B ke C, kita masukkan 4. Oh, kebalik nih. Dari B ke A. Oke. Lalu kita tentukan sudut BAC menggunakan tools angle BAC. Maka sudutnya di sini 90 derajat. Nah, lalu kita tentukan berapa besar ruas garis BC, AB, dan juga AC ini dengan menggunakan distance or length. A ke B terlebih dahulu, terus dari B ke C, dan A ke C. Kita geser misalkan AB-nya ini 3, AC-nya ini 4, maka didapatkan BC-nya adalah 5. Maka terbukti bahwa jika AB-nya sama dengan 3, AC-nya 4, maka BC-nya sama dengan 5. Di mana 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 9 ditambah 16 yaitu 25, maka akar dari 25 sama dengan 5. Maka pembuktian rumus Pythagoras terbukti. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Hapus terlebih dahulu.
Langkah pertama, kita membuat lingkaran dengan titik pusat P menggunakan tools circle with center through point. Misalkan di sini. Sampai di sini. Maka yang titik pusat ini kita ubah namanya menjadi P. Dan yang ini kita ubah namanya menjadi C. Lalu kita buat titik A dan B menggunakan tools point. Misal A sama B-nya di sini. Oke. Lalu kita hubungkan AP, AC, BC, dan BP dengan menggunakan tool segment. A ke P, P ke B, B ke C, dan A ke C. Lalu kita tentukan sudut BPA dan juga BCA dengan menggunakan tools angle. Maka didapatkan sudutnya yaitu 67,18 dan juga 33,59. Selanjutnya kita buat titik D dan juga titik E. Kita buat titik D-nya di sebelah sini dan juga kita buat titik D-nya di sini dan juga titik E-nya di sebelah sini. Lalu kita hubungkan AD, AE, BD, dan BE dengan sebuah garis menggunakan tool segment. B ke D dan juga B ke E. Nah, lalu kita tentukan sudut BDA dan juga BEA dengan menggunakan tools angle. BDA dan juga BEA. Maka kita dapat bahwa sudut pusatnya yaitu 67,18 derajat dan juga sudut kelilingnya yaitu 33,59 derajat. Yang dimana relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran yaitu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, di mana sudut pusatnya yaitu sebesar 67,18 dan sudut kelilingnya yaitu 33,59 derajat. Nah, sekian penjelasan tentang pembuktian rumus Pythagoras dan juga relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Selanjutnya kita akan belajar bersama translasi bangun datar dan pencerminan terhadap sumbu X dan Y dengan menggunakan GeoGebra. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang translasi bangun datar terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu bangunnya menggunakan poligon. Nah, lalu kita buat vektor menggunakan tools vektor. Kita buat vektornya, vektor DE. Nah, lalu kita translasikan dengan menggunakan tools translate by vector. Dengan cara kita klik bangunnya, lalu kita klik vektor DE ini. Nah, maka A aksen, B aksen, C aksen adalah hasil dari translasi bangun ABC ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y.
Yang langkah pertama, kita buat terlebih dahulu bangunnya menggunakan tools polygon. Misalkan seperti ini. Lalu, kita klik tools reflect about line. Nah, lalu kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka hasilnya aksen, B aksen, C aksen sebagai hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Lalu, seandainya kita misalkan mau mencerminkan terhadap sumbu X, maka kita klik lagi reflect about line. Kita klik bangunnya, kita klik, maka A aksen, B aksen, C aksen yang di bawah ini merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekian penjelasan tentang translasi bangun datar dan juga pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama untuk pembuktian luas trapesium sama kaki sama dengan luas persegi panjang. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu dua bangun segi 4 dan satu segi 3 menggunakan poligon. Nah, untuk membedakan tiga bangun ini, maka kita ganti terlebih dahulu warnanya. Yang bawah kita ganti menjadi hijau, yang atas kita ganti menjadi pink. Setelah kita ganti warnanya, lalu langkah selanjutnya kita buat tool slider. Kita buat slider untuk alpha, maksimalnya 180. Kita buat lagi slider untuk beta. Nah, sudah jadi, lalu kita rotasikan, kita input di sini rotate, di mana poligon yang BEF ini simbolnya yaitu T1. T1 kita rotasikan terhadap slider alpha dengan titiknya yaitu B. Nah, untuk menghilangkan bangun BFE yang di belakang, kita hide. Sini T1-nya. Selanjutnya kita rotasikan bangun dari CEFG. Rotate. Simbolnya Q2. Slidernya slider beta. Dengan titiknya yaitu C. Sama untuk menghilangkan CEFG yang di belakang ini, kita hide Q2-nya. Lalu kita geser alfanya sampai dengan 180 derajat, betanya juga sampai 180 derajat, maka terbukti bahwa luas trapesium sama kaki sama dengan luas persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama untuk mengeksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dikali X plus alpha dengan menggunakan GeoGebra. Langkah pertama yaitu kita mengganti unit pada sumbu X dalam V. Di sini udah diganti, tapi caranya yaitu klik kanan, kita klik grafik, lalu kita
pilih unitnya yaitu V. Nah, maka nanti akan berubah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat 4 slider yaitu A, B, C, dan alpha. Pertama kita buat slider A dengan minimalnya -3, maksimalnya 3. Kita buat lagi slider B, slider C, dan juga slider alpha. Oke. Kita rapihkan. Nah, selanjutnya kita input, kita masukkan F X sama dengan A plus B sin C dikali X plus alpha. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik ini untuk tidak menampilkannya. Lalu kita input lagi if X lebih dari sama dengan min alpha, min V, mohon maaf, min V, dan X kurang dari sama dengan V, kurang dari sama dengan V, A plus B sin C X plus alpha. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita buat garis X sama dengan V per 4. Kita buat lagi X sama dengan V per 2. Dan selanjutnya kita buat garis putus-putus. Tapi sebelumnya kita buat dulu menggunakan tools intersect, di sini titik. Lalu kita klik ini untuk menghilangkan garisnya. Kita buat garis titik-titik menggunakan tool segment. Nah, lalu kita klik tool text. X sama dengan, nah kita klik di sini. Nah, maka akan muncul fx sama dengan 1 plus 1 sin 1 dikali x plus 45 derajat, dimana alfanya 45 derajat, A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1 sesuai dengan slider yang kita buat tadi. Nah, jika kita ingin mengubahnya, tinggal kita ubah. Maka di sini juga akan berubah. Nah, jika A-nya diperbesar angkanya, maka kurvanya akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Jika B-nya diperbesar, maka titik A-nya akan semakin tinggi. Begitupun juga sebaliknya. Jika
kita perbesar, maka akan semakin banyak, seperti gelombangnya semakin banyak. Nah, jika alfanya kita perbesar, maka akan berjalan dari kanan ke kiri. Nah, sekian penjelasan tentang eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C dikali X plus alfa. Selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai menanamkan konsep integral tentu dengan GeoGebra. Nah, langkah pertama yaitu kita klik tool slider. Kita klik di sembarang tempat agar muncul seperti ini. Kita ubah menjadi integer dengan minimalnya 1, maksimalnya 1000 dan incrementnya 1. Setelah itu kita input di sini, kita masukkan fungsinya fx sama dengan, misal fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah 2x plus 1. Lalu kita buat fungsi integralnya. A sama dengan integral dari fungsi f-nya yaitu x kuadrat ditambah 2x plus 1 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Maka akan muncul 2,33, di mana 2,33 ini adalah hasil dari integral 0 sampai 1 x kuadrat ditambah 2x plus 1. Selanjutnya kita membuat fungsi aljabar lower sum. B sama dengan dari f, 0,1, n. Misal ininya kita ubah menjadi nilai 2,19 ini merupakan jumlah dari luas 10 persegi panjang yang memenuhi daerah nih. Di sini terdapat persegi panjang yang jumlahnya adalah 10, nih n-nya 10, maka luasnya adalah 2,19. Nah, sekian penjelasan tentang menanamkan konsep integral tentu dengan GeoGebra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.